Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Pada bab-bab sebelumnya, kita membahas tentang pengetahuan dasar di akuntansi. Dalam hal ini bahasan di bab 1 sampai dengan bab 5. Kemudian pada bab 6 sampai dengan 9 kita membahas tentang proses utama di akuntansi yang dalam hal ini berupa pencatatan. Sampailah kemudian pada sesi ini kita bicara tentang tahapan terkait dengan penyusunan laporan keuangan, di mana tahap pertama di dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan adalah membuat daftar saldo percobaan. Atau ada yang mengatakan melakukan pengiktisaran data akuntansi. Ada 4 topik bahasan yang kita diskusikan. Topik yang pertama, kita perlu kenali fungsi dasar saldo percobaan. Topik yang kedua, kita perlu kenali teknik menghitung saldo akun. Dilanjutkan dengan saldo normal untuk akun. Dan diakhiri dengan aplikasi pembuatan daftar saldo percobaan. Topik bahasan yang pertama, fungsi daftar saldo percobaan atau DSP. Fungsi dasar dari DSP pada dasarnya adalah meringkas data akuntansi hasil dari pencatatan. Secara spesifik, peringkasan itu adalah data yang ada di buku besar utama. Dan fungsi yang kedua, melakukan pengecekan terhadap keseimbangan persamaan akuntansi. Karena akuntansi berpegang pada hukum dana yang menuntut dilakukannya keseimbangan antara sisi kiri persamaan yang merepresentasikan penggunaan dana dan sisi kanan persamaan yang merepresentasikan sumber-sumber pemerolehan dana. Dan fungsi yang ketiga, DSP adalah merupakan tahap awal untuk menyiapkan laporan keuangan. Mungkin pertanyaannya kalau begitu, kapan daftar saldo percobaan itu dibuat? Pada dasarnya secara periodik. Meskipun di era revolusi industri 4.0 ini bisa real time. Jadi secara periodik dalam rangka menyusun laporan keuangan. Topik bahasan yang kedua, kita membahas tentang saldo akun. Akuntansi menyajikan informasi keuangan yang terdiri dari saldo masing-masing akun. Yang ini kemudian sering diidentikan dengan pengiktisaran atau peringkasan data keuangan yang ada di buku besar. Pertanyaannya adalah bagaimana menghitung saldo akun? Per definisi, saldo adalah selisih positif antara total moneter sisi debit dan total moneter sisi kredit. Akuntansi menggunakan selisih positif karena akuntansi tidak mengenal angka negatif dalam kaitannya dengan alat ukur moneter.
Sehingga menghitung saldo adalah selisih positif. Berikut ini contoh penghitungan saldo. Jadi kalau kita cermati, total sisi debit itu berjumlah 11 juta rupiah. Sedangkan total sisi kredit, dalam hal ini adalah akun piutang usaha, adalah sebesar 6 juta rupiah. Dengan demikian kita bisa mengatakan akun piutang usaha per 31 Januari misalnya itu bersaldo 5 juta sebelah debit. Jadi saya kira relatif sederhana ya penghitungan saldonya. Ada yang menyebut saldo itu adalah selisih, ada yang menyebut saldo itu sisa. Nah, topik bahasan yang ketiga kita membahas tentang saldo normal akun. Jadi, pada dasarnya penghitungan saldo adalah menghitung selisih positif. Namun demikian, sebuah akun itu juga mempunyai kenormalan. Jadi di sini dikatakan bahwa akun-akun yang merupakan elemen aset, biaya, dan pengembalian ke pemilik bersaldo normal debit atau kiri. Sedangkan akun-akun yang merupakan elemen liabilitas, ekuitas, dan penghasilan bersaldo normal kredit. Saldo normal ini bisa juga kita rujuk pada persamaan akuntansi. Semua akun yang merupakan elemen di sisi kiri persamaan, maka bersaldo normal kiri atau debit. Sementara akun-akun yang merupakan elemen di persamaan akuntansi sebelah kanan, maka bersaldo normal kredit. Atau kemudian kalau dalam konteks yang lebih high level, semua akun yang merepresentasikan bentuk-bentuk penggunaan dana, dia bersaldo debit. Semua akun yang merepresentasikan sumber-sumber pemerolehan dana, dia bersaldo kredit. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pembuatan daftar saldo percobaan. Di sini kita bisa lihat yang pertama, mari hitung saldo setiap akun yang ada di buku besar utama. Ya, kita hitung total debitnya, kemudian kita hitung total kreditnya, baru kemudian kita cari selisih positif di antara total saldo tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan penghitungan saldo, kita membuat daftar berisi nama-nama akun dan kode akun sebagaimana yang terdapat di buku besar, dan kemudian kita cantumkan saldo hasil penghitungan nomor 1 tersebut ke nama-nama tersebut. Yang perlu kita pastikan adalah tolong yang bersaldo debit diletakkan di debit, sementara akun yang bersaldo kredit letakkan di sisi kredit. Kemudian yang ketiga, mari kita lakukan penghitungan total kolom debit dan total kolom kredit, dan kita harus meyakinkan bahwa total kolom debit dan kredit adalah seimbang, yang merepresentasikan masih berlakunya hukum dana. Berikut ini ilustrasinya. Ya, kalau kita cermati hasil
Anggaplah yang nomor 1 itu sudah dilakukan, kemudian tahap yang kedua nanti kita sebutkan kas, piutang usaha, bahan habis pakai, dan seterusnya. Kemudian setiap akun itu dituliskan saldonya, dia debit atau kredit. Itu tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga kita memastikan bahwa total debit dalam hal ini adalah 39 juta rupiah itu harus sama dengan total kredit yang nilainya juga 39 juta rupiah. Topik bahasan ini kita sarikan dari buku TPA Plus, tes potensi akuntansi, khususnya di bab 9. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.